Pesawat mata-mata Amerika meledak hebat di langit Yaman. Pesawat mata-mata militer Amerika Serikat dilaporkan telah jatuh dan hancur di Yaman. Pesawat tanpa awak yang diduga kuat sebagai Scan Eagle buatan Boeing jatuh akibat ditembak militer Yaman. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, dalam siaran resmi yang didapatkan FIFA Militer Selasa 28 September 2021 menyatakan Scan Eagle Amerika ditembak di langit wilayah Ma'arib. Pertahanan udara menembak jatuh sebuah pesawat mata-mata Amerika atau Scan Eagle dengan senjata yang sesuai ketika sedang melakukan aksi permusuhan di wilayah udara distrik Madgal, kata Brigjen Yahya Saree. Scan Eagle Amerika tertembak dan meledak di langit. Pesawat canggih itu jatuh dalam kondisi terbakar hebat. Belum ada laporan resmi terkait siapa operator yang mengendalikan pesawat tanpa awak itu. Hanya saja diduga kuat dioperasikan militer Arab Saudi untuk mengetahui kekuatan pasukan Yaman di Ma'arib. Provinsi Ma'arib dalam beberapa waktu ini memang menjadi medan pertempuran bagi militer Yaman melawan pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Inggris. Pemberontak Houthi Yaman eksekusi mati 9 mata-mata yang bekerja untuk Arab Saudi. Pemberontak Houthi yang menguasai Yaman mengeksekusi 9 mata-mata yang didakwa bekerja untuk Arab Saudi. Eksekusi itu cukup mengerikan di mana 9 mata-mata disuruh tidur tengkurap dan ditembak dari belakang. Mata-mata itu dibawa ke tengah lapangan dengan tangan terikat. Eksekusi itu disaksikan sejumlah orang yang sebagian besar pendukung Houthi. Uni Eropa bergabung dengan paduan suara kritik internasional atas eksekusi publik brutal di Tahrir Square di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak. 9 orang itu termasuk diantaranya lebih dari 60 orang yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Sareh Al-Samad, seorang pejabat senior Houthi pada April 2018. Mereka juga didakwa dengan mata-mata untuk koalisi pimpinan Saudi yang telah berperang melawan pemberontak selama bertahun-tahun. Orang-orang yang dihukum mengenakan pakaian penjara berwarna biru langit dengan tangan terikat di belakang punggung. Penjaga bertopeng membawa mereka ke area terbuka dan memaksa mereka untuk berbaring tengkurap. Petugas lain dengan senapan menembak mereka sampai mati di bagian punggung atau kepala. Salah satu yang dieksekusi tampak ketakutan saat menunggu gilirannya untuk ditembak. Seorang Houthi bersenjata terlihat memegangnya erat-erat mungkin agar dia tidak jatuh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan persidangan di mana ke-9 orang tersebut divonis dan dijatuhi hukuman mati tidak memenuhi syarat fair trial dan due process. Kedutaan Besar Inggris di Yaman juga mengutuk eksekusi brutal Houthi yang menunjukkan pengabaian terang-terangan untuk pengadilan yang adil. Mereka yang ditembak oleh regu tembak termasuk seorang anak laki-laki berusia 17 tahun ditangkap beberapa bulan setelah pembunuhan Al-Samad. Mereka ditahan selama berbulan-bulan di tempat-tempat yang dirahasiakan di mana mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi, menurut Abdel Majed Sabra, seorang pengacara Yaman. Yaman telah terlibat dalam perang saudara sejak 2014 ketika Houthi menyapu sebagian besar wilayah utara dan merebut Sanaa, memaksa pemerintah yang diakui secara internasional ke pengasingan. Dikutip The Sun, koalisi yang dipimpin Saudi memasuki perang pada tahun berikutnya di pihak pemerintah. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 130.000 orang dan menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Taliban temukan rudal balistik penghancur 6 negeri Islam. Dunia lagi-lagi terguncang. Pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet.
Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di lembah Pansir. Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021 yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta. Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era perang dingin, yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal Scud. Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di sebuah area terbuka di lembah kematian. Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban. Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14-1 dari sistem 9K72. Ada juga 9M21 dari sistem 9K52 Luna M alias Frog 7, kemudian sistem rudal balistik Elbrus atau terkenal dengan Scud B. Petinggi Taliban belum memberikan keterangan resmi tentang temuan dahsyat ini dan belum dipastikan apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran. Perlu diketahui, rudal balistik Scud merupakan senjata yang paling tersohor di eranya. Scud telah banyak meruntuhkan berbagai negara, terutama negeri-negeri Islam, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Chechnya, dan lainnya. Rudal Scud sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton ledak nuklir. Sejak tahun 1970, rudal Scud telah digunakan dalam perang Teluk, perang Arab, perang Irak, Iran, perang Israel, perang Chechnya, perang Mesir, perang Suriah, perang Libya, perang Yaman, perang Afghanistan, dan terbaru perang Nagorno-Karabakh. Taliban siap jalin hubungan dengan semua negara kecuali Israel. Juru bicara Taliban kemarin mengatakan kelompok yang menguasai Afghanistan ingin menjalin hubungan dengan semua negara, bahkan ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat namun tidak dengan Israel. Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, Taliban akan bekerja sama dengan Amerika Serikat setelah mereka menggulingkan pemerintahan Afghanistan dukungan Barat bulan lalu. Tentu saja dalam babak baru ini, jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan kembali Afghanistan, mereka diterima, jelas Shaheen seperti dilansir laman Time of Israel Rabu 8 September. Namun tidak ada kesempatan untuk hubungan dengan Israel. Tentu saja kami tidak akan berhubungan dengan Israel. Kami ingin berhubungan dengan negara yang lain. Israel tidak termasuk dari negara-negara tersebut.